Bertemu kembali anak-anakku sekalian di pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar dengan topik suhu. Nah, kompetensi dasar yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, adapun indikatornya yaitu membandingkan skala termometer Celcius dengan termometer yang lainnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan skala suhu termometer Celcius, Reumer, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan skala termometer Celcius dengan skala termometer lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengonversi dari satu termometer ke termometer yang lainnya. Nah, karakter yang ingin diterapkan pada pembelajaran ini adalah karakter disiplin. Nah, kita lihat apa itu suhu. Jadi untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran atau sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Besaran yang berhubungan dengan panas atau dinginnya suatu benda, nah itu disebut dengan suhu. Jadi, secara khusus pengertian suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu, tentu kita memerlukan alat khusus seperti termometer. Nah, indera peraba kita tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Misalkan tangan kita celupkan ke dalam air hangat atau kita celupkan ke dalam air es. Tangan kita tidak bisa menentukan berapa derajat atau berapa suhu yang tepat. Jadi, untuk membuktikan bahwa berapa suhu, misalkan air yang kita ukur berapa suhunya, tentu kita akan menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Jadi alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar, dalam arti bisa dipakai secara internasional, namanya termometer. Ya, termometer sebagai pengukur suhu zat, tentu termometer harus memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya yaitu mudah dibaca skalanya, peka terhadap perubahan suhu, jangkauan alat ukurnya cukup besar, tidak berbahaya atau aman digunakan. Nah, termometer ini bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu zat naik dan zat menyusut jika suhu zat turun. Nah, rentangan termometer ya, termometer Celcius, skala termometernya itu berada di antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Termometer Reumer berada antara 0 sampai 80 derajat Reumer. Termometer Fahrenheit, skala termometer Fahrenheit itu berada di antara 32 sampai 212 derajat Fahrenheit.
Sedangkan termometer Kelvin, skala termometer Kelvin itu berada di antara 273 sampai 373 Kelvin. Nah, di sini bisa dilihat perbandingan skala termometer itu, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lihat pada gambar ini. Jadi titik bekunya Celsius itu 0, titik didihnya 100. Kemudian Reaumur, titik bekunya 0, titik didihnya 80. Fahrenheit, titik bekunya 32, titik didihnya 212. Kemudian Kelvin, titik bekunya 273, titik didihnya 373. Kita lihat perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik didih dari Celsius yaitu 100. Kemudian titik didih Reaumur 80. Kemudian Fahrenheit, titik didihnya yaitu 212, sedangkan titik bekunya itu 32. Jadi 212 kurang 32 didapatkan 180. Kemudian Kelvin, titik bekunya itu 273, sedangkan titik didihnya itu 373. Jadi 373 kurang 273 sama dengan 100. Jadi 100 banding 80 banding 180 banding 100. Nah, kalau ini dibagi 10, maka kita dapatkan perbandingan 10 banding 8 banding 18 banding 10. Nah, perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin bisa juga kita buatkan perbandingannya seperti ini. Celsius yang tadi kita bagi 10 dapat 10 di sini, ini kita coba bagi dengan 20. Jadi tadi 100 dibagi 20 dapat 5. Reaumur 80 dibagi 20 kita dapatkan 4. Sedangkan Fahrenheit tadi yang didapatkan 180 dibagi 20 kita dapatkan 9. Kemudian Kelvin 100 dibagi 20 kita dapatkan 5. Jadi secara matematik dapat dituliskan seperti ini perbandingannya. Perhatikan hubungan Celsius dan Reaumur. Jadi Celsius berbanding Reaumur sama dengan 5 banding 4. Atau kalau kita mau mencari berapa derajat Celsius untuk membandingkan berapa Reaumur, maka Celsius sama dengan 5 R Reaumur dibagi 4. Nah, perhatikan hubungan Celsius dengan Reaumur. Kita lihat tadi, Celsius berbanding Reaumur sama dengan 5/4. Jadi kalau kita mau mencari, misalnya Reaumur berarti 4/5 dikali C. Kemudian kalau kita mencari C, berarti C sama dengan 5/4 dikali R. Ya. Nah, contoh. Kalau misalkan diketahui
40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Lalu ditanya berapa derajat Reaumur. Nah, tinggal masukkan rumusnya ini. Jadi kita akan cari R, ya. Jadi R sama dengan 4/5 kali berapa derajat Celcius dikali C kan? Berarti kita kali 40. 40. Nah, ini bisa kita matikan ini. Jadi ini kita dapatkan 8. Ini 8 ya. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 derajat Reaumur. Nah, ini hasilnya. Nah, berikut kita lihat bagaimana kalau kita sudah ketahui berapa derajat Reaumur, lalu ditanyakan berapa derajat Celcius. Nah, seperti rumus tadi sudah ada ya. Jadi C sama dengan 5/4 kali R. Ya. Jadi 5/4 kali R-nya berapa? 40. Ya. Jadi 40 ini dengan 4 bisa dibagi. Ya, 40 bagi 4 kita dapatkan 10. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Reaumur. Bagaimana hubungan Celcius dengan Fahrenheit? Kita lihat. C per F kurang 32 sama dengan 5/9. Kalau kita mau mencari berapa derajat Celcius, misalkan sudah ditentukan Fahrenheit-nya, maka kita menulis begini rumusnya. C sama dengan 5/9 kali F kurang 32. Nah, ini contoh untuk perhitungan bagaimana apabila kita sudah mengetahui misalkan 50 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, rumusnya begini. C sama dengan 5/9 kali F kurang 32. Nah, 5/9 kali F-nya berapa? 50. Ya, kurang 32. 5/9 kali 50 kurang 32 sama dengan 18. 18 dibagi 9, kita bisa dapat 2. Jadi, 5 kali 2 sama dengan 10 derajat Celcius. Jadi, 50 derajat Fahrenheit sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, contoh berikut, apabila kita ketahui, misalkan ditentukan 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, kita buat rumusnya begini. Jadi, F sama dengan 9/5 dikali
C. Ya. Kali C tambah 32. 9/5 kali C-nya 20 derajat. Ini tambah 32. Nah, ini bisa kita bagi 20 bagi 5 dapat 4. Berarti ini kita dapatkan 36 ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Nah, berarti 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Berikut hubungan Fahrenheit dengan Reaumur. Nah, hubungan Fahrenheit dengan Reaumur, kita lihat F kurang 32 dibagi R sama dengan 9/4. Jadi seperti perbandingan tadi, ya. Nah, kalau kita mau cari berapa F-nya Fahrenheit, maka Fahrenheit itu sama dengan 9R dibagi 4 ditambah 32. Kita coba perhitungan bagaimana hubungan antara Fahrenheit dengan Reaumur. Misalkan 40 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, kita masukkan saja rumusnya F sama dengan 9/4 kali R. Tambah 32. Nah, 9/4 dikali R-nya, R-nya itu 40. Nah, tambah 32. Nah, 40 ini dibagi 4 dapat 10. Jadi, 90 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jadi, 40 derajat Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, berikut. Kalau diketahui, misalkan 50 derajat Fahrenheit, berapa derajat Reaumur? Maka kita akan buat begini. R sama dengan 4/9 dikali nih F kurang 32. Ya. Nah, 4/9 dikali F-nya berapa? 50 kurang 32. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Ya, 4/9 kali berapa ini? 18. Ya, 18. Berarti ini kita bisa bagi ini. Ini kita dapatkan 18 bagi 9 dapat 2. Oke. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8 derajat Reaumur. Jadi, 50 derajat Fahrenheit sama dengan 8 derajat Reaumur. Nah, hubungan Celcius dengan Kelvin. Nah, Celcius per
Kelvin itu sama dengan 5/5. Nah, kalau misalkan kita mau cari berapa Celsius, jadi C sama dengan K kurang 23. Nah, begitu nanti kalau kita mencari K, jadi K sama dengan C ditambah 273. Kita coba bagaimana menghitung hubungan antara Celsius dengan Kelvin. Contoh, misalnya 20 derajat Celsius sama dengan berapa Kelvin. Nah, rumusnya kita bisa buat gini. 5/5 kali C nih, tambah 273. Nah, 5/5 kan 1. Jadi, 1 dikali C 20 tambah 273. Jadi 20 tambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Jadi 293 Kelvin sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, contoh berikutnya, misalkan diketahui ini 300 Kelvin, ini sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, kita masukkan lagi rumus C sama dengan 5/5 kali K kurang 273. Ini, ya. Atau ini 1, tidak berpengaruh ya, ini nilai 1, kali K-nya 300, jadi 1 kali 300 kurang 273, atau langsung saja 300 kurang 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Jadi 300 Kelvin sama dengan 27 derajat Celcius. Oke, gampang perhitungannya kan? Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik. Dan untuk lebih jelas lagi, silakan Anda membandingkan skala Celcius dengan skala lainnya dengan melihat soal ini. Ranti mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 80 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Kelvin? Selamat mencoba, sukses untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.